satu-satunya orang manusia yang guyu, nyanyi, walaupun berduka cita, dia cuma orang Kristen. Amin ya. Kalau dia biasa itu yang nyanyi pasti orang Kristen, gitu ya. Walaupun habis kehilangan orang tuanya, tapi tetap bersuka cita. Jadi hari Senin kemarin, mertua saya atau ibu dari istri saya itu meninggal dunia. Jadi kemarin malam ini kebetulan mertua saya kan Muslim. Kemarin malam ini tahlilan 7 harinya. Tapi meskipun istri saya kehilangan ibunya, tapi tetap hari ini bisa bersuka cita. Amin ya. Karena kita berdua meyakini apapun yang terjadi itulah yang terbaik buat mertua atau ibu dari istri saya. Amin ya. Jadi ya meskipun berduka cita, tapi saya tetap menyampaikan mengenai sukacita. Amin. Itulah Kristen, Bapak Saudara. Ake utangi kalau duit tetap susah. Wangel, ake utangi sukacita itu wangel gitu. Tapi di dalam kekristenan kita tetap diajarkan untuk joy, sukacita. Haleluya. Amin ya. Next. Mari kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 3, 2, 1. Tetapi buatlah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, Bapak Saudara. Mulai hari ini sampai berikutnya kita akan belajar satu persatu daripada buah roh. Setuju Pak? Amin ya. 9 kali berarti Pak. Hari ini khususnya kita belajar mengenai sukacita, Bapak Saudara. Mari kita bandingkan ayat ini dengan ayat berikutnya. Next. Di dalam Korintus 13 ayat 4 sampai 7 itu dikatakan kasih itu sabar, artinya kesabaran. Kasih itu murah hati, artinya kemurahan. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, artinya penguasa diri. Kasih itu tidak melakukan hal yang tidak sopan, artinya kelemah lembutan, gentleness. Jadi kalau cowok-cowok itu disebut gentleman. Cowok itu harus lemah lembut. Amin ya, bukan lemah gemulai. Ya itu bukan cowok ya, lemah gemulai. Lemah lembut itu gentleman. Ada cewek pacarmu nanti mau duduk di gereno kursi, saya duduk gitu. Mau masuk pintu, buka lo pintu nih. Itu pacaran ya. Kalau singkil, kalau tangan namanya. Pacaran itu hujan payuni gitu. Kita rela payuni kan cilik. Kita rela hujanan demi pasangan kita, dia pacar kita. Itu nih masa promosi biasanya ya. Sampai masa promosi ya, kelas bareng aja. Kok enak aku kasih kelas, terus bareng. Kalau sampai payung. Enggak ya, tapi saya enggak ya. Saya rela mati itu istri saya. Kamu udah punya pacar? Wajahmu jomblo banget ini. Nggak pernah kelihatan ya? Baru kan? Oh baru, selamat datang di JKMC. Temannya siapa? Oh ya, namanya siapa? Siapa? Adit ya? Bukan Sutrisno gitu. Jadi Joko kan. Selanjutnya kasih itu tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, artinya kebaikan. Dia tidak melarang, kesabaran, gitu ya. Jadi kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, damai sejahtera. Ya, kasih itu tidak, dia itu kasih tidak bersukacita karena tidak adil. Artinya kasih itu bersukacita karena keadilan, gitu ya kebalikannya ya. Tapi karena kebenaran. Artinya sukacita, kasih itu penuh sukacita, gitu ya. Kasih itu tidak menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu,
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, artinya kesetiaan. Nah, saya ini kan yang bawa ini menanggung segala sesuatu, gitu ya. Hidupnya istri saya, hidupnya anak-anak saya, mama saya itu saya yang nanggung. Itu pria, Bapak Saudara, cowok ya, suami itu ya. Setuju ibu? Ibu ditanggung sama suami ya, puji Tuhan. Nah, di antara semuanya ini berbicara mengenai satu hal, yaitu kasih, Bapak Ibu Saudara. Jadi next, jadi intisari daripada buah roh itu adalah kasih. Nah, saya ini kan sering sekali belajar mengenai buah roh ini. Salah satu ciri orang Kristen itu adalah ada buah roh dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, jadi bisa nggak orang itu cuma sabar tapi tidak damai sejahtera? Bisa aja. Bisa nggak orang itu lemah lembut tapi nggak setia? Oh banyak. Suami-suami yang di luar sana itu kelihatannya sama istrinya itu lemah lembut, gitu ya. Tapi di luaran itu tidak setia. Jadi lemah lembutnya sama semua orang, gitu ya. Sama semua wanita, gitu ya. Akhirnya nggak ada kesetiaan. Itu bisa terjadi. Artinya apa? Berarti beliau-beliau ini belum sepenuhnya Kristen. Belum ada konsep kekristenan dalam kehidupannya. Belum dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Ada Roh Kudus, ada, cuma lebih besar kedagingannya daripada Roh Kudusnya. Dia menimbun dalam-dalam kuasa Roh Kudus yang ada di dalamnya. Akhirnya yang kelihatan dari luar itu adalah kedagingannya. Nah, terutama bapak-bapak itu alangkah baiknya mengeluarkan kemurahan, gitu ya. Murah harus kuamin kemurahan, gitu ya. Salah satu bentuk kasih itu adalah kasih uang. Amin. Kasih uang, gitu ya. Kasih uang itu adalah termasuk kemurahan, Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi penting sekali kita mengeluarkan buah roh yang ada di dalam kita. Gak apa-apa, tunjukkan kalau perlu berapa kita berbeda dengan pribadi yang lain yang di luar sana. Kita ingin menunjukkan identitas kita sebagai muridnya Yesus. Ada roh di dalam kita, Roh Kudus yang dikeluarkan melalui manifestasi perbuatan kita, perkataan kita, dan pemikiran kita. Itu penting sekali. Kita nggak, kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengeluarkan manifestasi Roh Kudus yang ada di dalam kita nggak perlu repot-repot menjadi orang. Orang bisa lihat dari kita, gambar-gambar saya gitu. Pak Oscar ini dari Karateng, itu nggak pernah saya jili, nggak pernah saya ajak ke gereja. Tiba-tiba kalau ada masalah cari saya, bro, bagaimana masalah ini? Oh ya, siap. Nah, karena melihat sosok pribadi saya gitu. Dulu sayanya seperti apa, sekarang saya jadi seperti ini, dia heran. Kok bisa Adi jadi seperti ini? Adi yang dulu bisa Adi yang sekarang, itu aneh. Nggak mungkin bisa merubah. Mama saya saja yang bisa merubah, ya kan? Ya berarti ini adalah ada sesuatu di luar sana yang bisa merubah seorang Adi Susilo. Apakah itu? Dia yang penasaran. Akhirnya saya jelaskan, itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Apa syaratnya untuk bisa mendapatkan Roh Kudus? Ya ini syaratnya ABC. Kalau itu handphone, apa online shop, apa namanya, pinjol. Nah, apa syaratnya? Nah, itu dipenuhi dulu, gitu ya. Begitu juga dari Roh Kudus. Roh Kudus harus kita penuhi dulu syarat-syaratnya. Itu kudus, menerima Yesus, baptis, dan lain-lain. Itu harus kita penuhi itu, baru Tuhan kasih hadiah, anugerah berupa Roh Kudus dalam hati Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Hari ini teks. Nah, sukacita. Next lagi. Kita akan bandingkan khususnya hari ini karena banyaknya lemur. Ini banyak salah ya antara sukacita dan bahagia. Apakah sama? Sedikit sama. Mirip-mirip. Jadi kita rancu antara sukacita dan kebahagiaan.
Nah, ini saya akan menjelaskan perbedaan antara sukacita dan kebahagiaan. Next, kalau kebahagiaan itu ada faktor eksternalnya, ada faktor luarnya. Misalnya duit, hadiah, gampang-gampangan anak kecil ulang tahun itu kalau dikasih kado bahagia. Kalau nggak bawa kado mencucu, ngamuk, nangis, gulung-gulung harus. Iya toh? Kamu juga toh, kecilnya kan gitu toh, iya toh. Apalagi minta sesuatu nggak dikasih kan gitu, lo kok beda, ya toh? Jadi handphone kayak pulpen. Nggak bahagia akhirnya, setuju ya? Iya, itu artinya apa? Artinya kebahagiaan itu ada faktor dari luar, itu kebahagiaan, ada yang mempengaruhi kebahagiaan kita. Tetapi kalau sukacita itu dari dalam diri kita. Meskipun di luaran sana itu nggak nyaman, maksudnya di dalam kedukaan atau tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, kita tetap sukacita. Amin. Itu bedanya sukacita dan kebahagiaan dari sumbernya, eksternal dan internal. Nah, yang kedua, kebahagiaan itu sementara. Artinya kalau uangnya habis, kebahagiaannya juga habis, hilang Bapak Ibu Saudara. Setuju? Sedangkan kalau sukacita, karena ada Roh Kudus di dalam kita, selama-lamanya. Selama-lamanya, apapun yang terjadi, suasana apapun, kapanpun, dimanapun, waktu apapun, sukacita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan beberapa orang itu kita diajarkan untuk tetap bersukacita walaupun lagi dalam pencobaan. Berat, sorot, nggak mungkin. Tapi di tengah-tengah pencobaan kita ada sedikit harapan, dan itu membuat kita menjadi sukacita. Amin. Kebahagiaan itu tergantung materi, ketok barangnya, dikasih kado, dikasih duit, dapat pacar, ya kan? Bahagia. Nek pacarnya putus, mau sedih, kudu nangis, lagu ini sendu-sendu, saya kan lagu galau gitu ya istilahnya ya. Bopo, zaman saya udah gak payu lagu zaman saya dulu kan udah gak payu lagu ini, gak repot sedih ya kan gitu. Tapi kalau dapat pacar, wah happy, peninggulan gereja kan gitu ya. Bisa Senin sampai Minggu ke gereja sama pacarnya gitu kan. Tapi kalau putus, salah satu mungkin nggak datang loh di gereja. Apalagi kalau satu gereja. Makanya cari pacar jangan satu gereja ya. Yang putus dua-dua nggak datang di gereja. Iya kan? Dari sana dibawa ke sini gitu. Jadi coba. Itu dia. Tetapi kalau sukacita itu asalnya dari kasih karunia, Bapak. Hadiah dari Tuhan. Cuma gratis. Masa gak mau sih dapat sukacita gratis? Mau ya, amin ya. Nah itu tadi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Term and condition zaman sekarang ya. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Gak iso sama dulu, gak bisa. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang terakhir, ini yang paling parah. Kebahagiaan itu kalau tidak mendapatkan sesuatu, akhirnya kecewa, Bapak Ibu. Kita mengharapkan sesuatu, tapi tidak dapat, ujung-ujungnya kecewa. Kecewa, ujung-ujungnya putus asa. Setuju? Putus asa, ujung-ujungnya kehancuran. Kehancuran ujung-ujungnya yang terakhir, kebinasaan, bunuh diri, narkoba. Itu bagian akhir daripada kebahagiaan. Jadi berbahaya sekali. Contohnya kayak mama saya ini. Kami dulu ini kecilnya ini kan miskin sekali. Saya dan mama saya, mama saya lebih tanya ya. Kalau saya miskin kan karena mama saya. Jadi mama saya dulu itu kami dari keluarga yang sangat amat miskin gitu ya. Jadi kalau makan telur itu satu butir dibagi orang dibagi papan kayak pizza gitu ya. Orang ini dibagi 8 cilik-cilik gitu, nasi sama telur sama kecap sama kerupuk gitu.
Jadi akhirnya kami menganggap makan di restoran itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang luar biasa kalau bisa makan di restoran, karena ada uang lebih gitu ya. Dulu kecilnya saya sering diajak ngandok. Tahu ngandok? Anak saya ini ngerti ngandok? Apa? Di warungnya makan. Makan di warung apa namanya? Ya itu lah ngandok ya. Makan di luar gitu lah ngandok. Itu paling bakso. Terus luar biasa, senang sekali kita kalau makan bakso di Taman Surya itu loh. Taman Surya Kota Mada itu loh. Di sana itu ada satu bakso rambak namanya. Cocok babi. Babi. Kita sering kalau habis makan babi. Jadi bakso rambak di Taman Surya itu sangat populer zaman itu, zaman saya kecil. Jadi itu sudah senang sekali zaman itu. Sehingga sampai sekarang saya dan mama saya tuh hiburannya itu cuma makan. Jadi kelihatan ya gemuk-gemuk gini nih. Karena hiburannya makan. Ya nggak pernah kita alami waktu masa kecil gitu ya. Karena sesuatu yang luar biasa makan di restoran ini. Jadi sekarang kami setiap Sabtu ngumpul di rumah saya, makan bareng seluruh keluarga 12 orang kayak muridnya Yesus. Saya, keluarga adik-adik saya, mama saya totalnya 12 orang ya. Dan mama saya tuh kalau di restoran tuh kalau makan tuh enak mah, enak. Kebahagiaannya timbul, bisa ketemu anak cucunya kumpulin. Tapi begitu makanan habis, mulai gelisah. Saya mulai gelisah. Soalnya mulai bayar. Mulai bayar, gelisah. Orang nonton kasih, nonton menu kan. Nah itu kebahagiaan Bapak Ibu. Artinya kalau sesuatu yang berbagi habis, timbullah kekhawatiran. Nah, terus keluarlah tagihannya, notanya. Terus nama aku bayar, saya bayar. Nah, tapi mama saya itu enak enggak enaknya makanan itu tergantung dari harganya. Masuk kue enak larang, enak mana? Itu makan di mana? Meskipun enak ya. Meskipun nggak enak, kalau murah enak ini, enak boleh. Minggu depan kesini lagi. Jadi nggak fair gitu ya. Enak dan enaknya makanannya tergantung dari harganya. Gitu. Seorang lama. Gitu. Jadi teringat-ingat masa lalunya, gitu ya. Itu kebahagiaan, Bapak Ibu. Tergantung dari eksternal. Ujung-ujungnya bisa kecewa. Sementara tak kebahagiaannya. Hari itu tak bahagia bisa makan bareng keluarga. Besoknya apa? Nggak tahu. Kita nggak tahu. Tetapi kalau sukacita itu selama-lamanya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, selama-lamanya. Ujung-ujungnya kalau sukacita itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah sesuatu yang saya rasakan hari ini. Bagi saya, berkat terbesar dari Tuhan bukan duit. Bukan duit. Setan pun bisa kok kasih duit. Iblis pun bisa kasih kekayaan. Bahkan iblis menawari Yesus loh. Kamu mau kerajaan seluruh dunia, tak kasih ke kamu. Ya kan? Jadi menurut saya berkat paling murah bagi Tuhan itu adalah kekayaan. Karena saya ngalami di saat saya banyak duit, ada duit, nggak eling Tuhan. Manusia itu kalau banyak duit jarang yang ingat Tuhan. Iya, dugem, main perempuan dan lain-lain, judi, merasa uangnya banyak, nggak habis. Tapi begitu ada duit, ya, gulung kuming berkat paling besar menurut saya yang saya alami hari ini damai sejahtera. Hari ini saya merasa nyaman, tidak ada beban, damai sejahtera. Itu harus kita alami semua kalau kita punya buah roh di dalam kita. Ada sukacita di dalam kita. Next, kok bisa kita bisa sukacita? Orang Kristen itu kok tetap sukacita, nyanyi, happy, senyum. Ini jawabannya begitu. Karena sukacita itu merupakan hasil dari iman dan ketaatan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita berperilaku, berkata-kata, berpemikiran sama Tuhan, itu semakin besar sukacita yang kita rasakan. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua, orang Kristen itu
nggak jauh-jauh banget dari rasa bersyukur. Apa mana orang Jawa ini? Orang Jawa itu berai selamat namanya. Apa namanya? Bahasa Jawa ini kok berai selamat ya. Misalnya habis itu doaan gitu ya. Oh pecah apa itu tambah gitu. Selamat Pak, gak putul tanganku. Padahal motornya hancur. Kayak seperti saya kapan lalu. Seperti saya kan akhirnya keluar karena dia mau apa namanya drivernya ojol gitu ya. Jadi drivernya Grab akhirnya baru beli mobil, keluar dari saya beli mobil, akhirnya dia menekuni 100% menjadi drivernya Grab. Tiba-tiba dia ngomong, Pak, saya bisa berhalangan Pak. Jadi belakangnya itu ditubruk sama truk besar bro, sehingga dia maju dan nubruk depannya. Jadi dia kegencet, wancur mobilnya, wancur. Selamat Pak si Urip, lo ya Allah. Ya Allah. Jadi orang Kristen itu harus banyak bersyukur. Apapun yang terjadi, kita harus mengucapkan syukur. Puji Tuhan Pak, tak apa-apa. Saya kan gitu ya. Apalagi kan dia itu tadi kebudayaan orang Jawa, makanya kan jenenge selamat nih orang Jawa ini. Selamat gitu ya. Amin. Amin. Next, ini yang diajarkan ini oleh firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Apapun yang terjadi kita tetap bersukacita ya. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Itu penting sekali. Nah, kemarin itu di kuliahan saya itu saya ada. Jadi biasa ya, di tempat BA itu kan ada grup besar, ada grup kecil. Ya. Nah, tempat saya itu ada grup kecilnya sih Kak. Jadi di grup BA ini, grup BA sekolah kampus saya itu sih aktif-aktif. Itu kita petani gitu. Kita masukkan grup kecil. Bukan si karyawati, si ngomong-ngomong gitu ceritanya. Usil-usil lah itu dijadikan daripada usil di grup besar. Kita usil di grup kecil aja. Nah, ternyata yang usil-usil ini yang keren-keren. Pemikirannya itu luar biasa gitu deh. Jadi saya terberkati dari grup kecil ini malah. Nah kemarin ada bahasan mengenai gini. Percaya nggak uang bisa membeli kebahagiaan? Next. Money can buy happiness. Setuju? Uang bisa membeli kebahagiaan. Oh, nggak setuju saya. Kebahagiaan hanya dari Tuhan. Belum tentu. Uang bisa membeli kebahagiaan. Jangan salah. Nggak percaya? Orang yang nggak punya duit, kasih duit, pasti bahagia. Jangan kan yang susah ya. Orang yang nggak senang sama kita itu, kan benci setengah mati sama kita, karena duit. Jadi menurun. Bencinya itu menurun, pemudar gitu ya. Apa namanya? Gampang apa? Di waktu pilpres, yang nggak suka sama pasangan A ini, tak kasih duit, pasti milih. Itu bahkan Dr. Matthew bilang 80% survei apa namanya orang yang ditanya ini mengatakan ya money bisa membeli kebahagiaan. Jadi gampang-gampang gini, terutama soal sandang pangan papan, kebutuhan sehari-hari kita, makanan, terus pakaian kita, rumah kita, itu sangat bisa membahagiakan seseorang. Bapak bicara gampang-gampangan, kalau seseorang nggak punya duit, kamu mau duit atau gereja? 100% itu jawabnya duit. 100%, 10 orang buat aku 20 sih jawab duit. Cara bojone kan loh, duit kabeh kan gitu. Jadi istri saya pun juga sama gitu ya. Saya kan bukan uang gitu rasanya. Saya kan orang Batak gitu ya. Orang Batak itu kan pintar cari duit gitu ya. Jadi uang saya sembunyikan kemana pun ketahuan gitu. Jadi pintar goreng duitnya suami gitu. Itu istri saya ya. Jadi kalau pas lagi pengen sesuatu itu kadang cucu gitu ya. Kalau nggak saya, aduh jangan sekarang maksudnya, nanti kalau pas ada duit mencucu gitu. Tapi kalau sudah tiba waktunya untuk ada duit, itu bahagia. Saya kasih uang tuh
bahagia gitu ya. Jadi benar-benar uang itu bisa membeli kebahagiaan. Setuju semuanya? Yang di sekolah teologi. Jadi saya ini nggak eman-eman membagikan, loh ngapain saya simpan sendiri ya, saya bagi-bagikan aja. Jadi baik saya yang bayar, Bapak Ibu Saudara yang menikmati gitu ya. Jadi tapi ada satu hal yang kurang dari perkataan atau pernyataan Dr. Matthew ini. Menurut kami orang-orang Kristen, next, uang dapat membeli kebahagiaan, tapi tidak dapat membeli sukacita dan damai sejahtera. Amin. Ini dari Dr. Matthew ya, jadi Dr. Matthew harus sekolah ke STT gitu ya. Diajarkan ini di Pennsylvania tadi itu, kalau di STT diajarkan karena ada sukacita dan damai sejahtera. Di dalam ilmu pengetahuan tidak terpikir ada kata-kata sukacita dan damai sejahtera, cuma satu kata, happy. Tidak ada joy, itu tidak ada, tidak masuk bagi mereka. Posisi joy itu kan perasaan, kita kok happy itu beneran nyata. Damai sejahtera ada, damai sejahtera sama, itu semua kebahagiaan bagi kita ada bedanya. Bahagia dan sukacita dan damai sejahtera beda-beda, kita bisa merasakan perbedaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita khusus belajar mengenai sukacita hari ini ya. Next, sukacita atau joy berasal dari kata kara. Kalau di Alkitab itu ada yang katakan bersenang-senang, itu sukacita. Di Alkitab penerjemahannya gembira, girang, itu sama bahasanya itu kara. Apa sih sukacita itu? Jadi sukacita itu berasal dari next. Ada dua sumber daripada sukacita. Kenapa kok kita bisa bersukacita walaupun menghadapi pencobaan dan ujian, walaupun lagi kesusahan? Gak duit kadang sukacita loh, tetap kita ketemu konco-konco ngobrol masih ngombe kopi tetap sukacita gitu ya. Amin ya. Angkringan gitu ya. STK sedulur tukang kopi gitu. Tahu ya? Wah, cangkruanku itu sedulur kopi. Iya, tempat kita menginjil ya sedulur tukang kopi itu. Tapi rokok kok isinya Jadi kenapa kok kita bisa bersukacita? Karena sumbernya dari agape, Bapak Ibu. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu sumbernya dari agape, gitu ya. Jadi apa sih agape ini? Kita lihat di berikutnya. Next. Oh sorry, saya bacakan. Jadi sumber dari sukacita itu adalah agape. Agape itu adalah kasihnya Tuhan kepada kita yang tanpa syarat. Dan yang kedua, tidak berkesudahan. Itu agape, gratis semuanya. Kasih dari Tuhan itu tidak ada syaratnya dan tidak berkesudahan. Amin ya. Tuhan nggak mengharapkan apa-apa kok. Tak entok, tetapi ya itu tadi syarat dan ketentuan berlaku, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Padahal ini Paulus lagi nulis, lagi di dalam penjara, luar biasa loh. Lagi di dalam penjara tapi masih menyarankan orang lain untuk tetap bersukacita. Itu Rasul Paulus. Bahkan di dalam Yakobus pun dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yang kedua, sukacita itu berakar pada karis. Karis itu kalau bahasa Indonesianya kasih karunia. Jadi sukacita kita itu adalah hasil dari kasih karunia dari Allah di surga. Amin ya. Nah sekarang saya akan bersaksi sedikit. Bulan lalu saya itu berangkat ke Jambi. Kebetulan puji Tuhan saya dapat undangan untuk pelayanan di Jambi. Nah, saya di sana berangkat hari Jumat malam. Jadi karena Surabaya Jambi itu tidak ada, saya harus ke Jakarta dulu baru ke Jambi. Transitnya itu 6 jam.
Dan terpaksa saya harus keluar dari airport, makan pagi, baru balik airport terus ke Jambi, sampai sana sore, sampai Jambi, namanya euforia ya. Saya baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Sumatera, kemarin baru pertama kali seumur hidup saya. Wow, euforia, makanan paling enak ini apa ini? Makanan khasnya ini kan pajak ya, kuliner dulu ya. Makanan khasnya itu makan, terus langsung ke hotel gitu ya. Ke hotel. Ada sesuatu yang saya lewatkan, yaitu berdoa. Saya di tempat saya kuliah itu diajarkan, kalau kamu memasuki satu kota, berikan salam. Seumpama kita ke Jambi, shalom Jambi. Kita doakan kota tersebut. Di dalam konsep kekristenan, Tuhan Yesus itu mengibaratkan suatu kota itu adalah manusia, gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus kadang mengutuk satu kota yang tidak berkenan di hadapannya. Jadi Tuhan Yesus menganggap suatu kota itu bisa didoain dan bisa dikutuk kan gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita masuk suatu kota, kita doakan kota tersebut. Semoga kota Jambi selalu diberkati Tuhan, selalu diberkati. Itu saya lupa karena libur makan gitu ya. Masuk hotel pun saya lupa doa. Padahal saya diajarkan kalau masuk hotel, bisa hotel doa dulu. Karena kita nggak tahu sebelumnya kamar tersebut dibuat apa. Kita sucikan dulu hotel tersebut. Setelah itu saya habis makan banyak, masih lapar. Saya lapar. Saya lapar, waduh, bus malam, Jambi itu jam 8 ini nggak ada restoran gitu ya. Akhirnya saya pesen room service, saya pesennya lumpia, karena nggak ada makanan juga. Hotelnya pun jam 9 sudah nggak ada makanan gitu ya. Ada cuma lumpia Pak, lumpia goreng. Oh ya, pesen lumpia goreng. Saya pesen lumpia goreng, karena digoreng jadi banyak minyaknya gitu ya. Nah, saya kan marah-marah kalau saya makan goreng-gorengan itu. Saya disuruh menyerap minyaknya gitu ya. Jadi dengan tergesa-gesa saya ke dapur dengan bak piring dan isinya lumpia goreng dan sendok segarpunya hotel ya. Garpunya hotel itu kan tebel dan berat gitu. Karena kesusu kesamplung, akhirnya garpunya jatuh. Garpunya jatuh, nancap ke kaki saya. Nancapnya berdiri gitu. Seumur hidup saya nggak pernah ketajaman garpu. Baru kemarin itu ketajaman garpu. Dan karena saya ada sakit jantung, maka saya minum pengencer darah. Jadi darahnya muncrat-muncrat karena darahnya encer gitu ya. Ngeri ya. Iya, istri saya sampai nangis-nangis dan merasa bersalah karena dia menyuruh saya cepat-cepat untuk nyerap minyaknya pakai tisu itu. Tapi puji Tuhan, karena saya yakin dan percaya Tuhan, saya ini mau melakukan pelayanan hari Sabtu. Saya yakin Tuhan akan melindungi saya. Gitu. Di kecilnya saya, waktu kecil saya itu keluarga kami itu percaya kalau buka kiano hidu. Tahu ya? Udah gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih. Biasanya cepat, tapi memang itu memang manjur dan memang iya ilmiah. Ludah kita itu mengandung banyak anti bakteri dan lain-lain gitu. Pokoknya ludah orang lihat. Ada. Nah itu jadi penyakit namun. Nah kan dalam pikiran saya, biasanya dari dulu kalau ada, aduh ini muncul-muncul kena tusuk garpu itu dan lucunya seperti ini loh. Ini kan jempol kaki, ini kan kaki saya, ini kan jempolnya. Lah di antara ini garis ini loh, anunya itu garpunya itu berdiri tegak gini. Dan itu garpunya hotel itu berat dan tajam, berat dan tebal gitu ya. Terus saya cabut, muncul-muncul. Nah, saya ngambil tisu, tak kasih ludah, gitu ya. Berhenti, puji Tuhan berhenti. Jadi saya ingin menyampaikan yang saya alami kemarin itu, kalau besok pelayanan, Bapak Ibu Saudara, ya, jangan makan lumpia. Gitu. Jangan lupa berdoa. Iblis gak suka.
Apalagi kalau ini pelayanannya, saya waktu itu rencananya melayani di 6 kali ibadah dalam 2 hari itu. Iblis gak suka. Saya seumur itu gak pernah kejatuhan garpu dan ketancapan garpu terus sampai berdiri gini, garpu gak pernah seumur itu. Cuman wah ini iblis ini, ke iblis ini. Kalau kan ibadah garpu sering saja, tapi sampai mancap berdiri gak pernah. Jadi saya ingatkan banyak-banyak berdoa, teman-teman PAW, teman-teman multimedia, teman-teman yang menyampaikan firman, asyik semua pelayan, bahkan Bapak Ibu Saudara yang jemaat pun, Iblis gak suka loh Bapak Ibu Saudara hari Minggu ke gereja itu. Sabtunya banyak berdoa, 2 kali saya alami, 2 kali nanti berikutnya akan saya ceritakan. Nah, terus hari Sabtu, Sabtu pagi saya melayani di lapas, lapas pembunuh, pencuri, bandar narkoba, pemerkosa segala macam. Ada satu gembala, itu yang pelayanannya cuma di lapas. Satu gembala, ada gereja ada, setiap minggu ada di gereja. Senin sampai Sabtu melayani di lapas. Lah saya diajak beliau itu untuk ikut ke lapas. Ibu jaga umur gitu, mungkin sekitar hampir 60 gitu, tapi kayak preman. Itu semua pencuri, perampok juga berani semua sama itu. Iya, jangan semua kursinya cuma duduk gitu ya. Nah, kalau pelayanan di lapas itu kita agak polemik, kita bingung gitu ya, harus menanggapinya seperti apa. Karena gini, kepala gereja di lapas tersebut ngasih laporan, "Shalom Bu, puji Tuhan Bu, jemaatnya tambah banyak." Kita harus senang apa susah ini? Puji Tuhan Bu, jemaatnya tambah banyak gitu ya. Berarti akhirnya mau Kristen sih maling kan gitu. Banyak ya. Nah jemaatnya tambah sedikit tuh. Mana ini perampoknya, pembunuh, pencuri yang Kristen kok gak ke gereja kan? Jadi serba salah kalau di gereja lapas tambah banyak susah, tambah senang ya, tambah sepi ya susah kan gitu. Bingung kita harus menanggapinya. Nah, yang luar biasa ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari Minggu pagi saya diajak melayani, berangkatnya itu jam 6 pagi karena ibadahnya jam 7.30. Nah perjalanannya pas 1 jam setengah sama di GPDI waktu itu. Nama gerejanya apa Pak? Ini kan di Jambi di Sumatera. GPDI Catur Rahayu Pak. Loh, kok nama Jawa Pak gerejanya? Oh iya Pak, karena desa kami namanya desa Catur Rahayu. Loh kok desanya namanya Jawa? Iya Pak, karena banyak orang Jawa di sana. Transmigran itu tinggalnya di desa Catur Rahayu. Jadi gini Pak, di desa kami itu banyak buayanya Pak. Oh iya Pak, banyak sekali warga di sana yang meninggal karena dimakan, bukan digigit lagi Pak, dimakan sama buaya. Oh iya Pak, iya di Surabaya banyak Pak. Itu kalau minggu gereja semua buayanya di Surabaya. Cari jodoh di Surabaya. Akhirnya kita berhenti di suatu jembatan, gitu ya, jembatan. Biasanya di sini nih Pak banyak buayanya nih. Namanya Sungai Batang Hari. Tetapi mungkin nggak ada buayanya, jadi Pak mungkin ke gereja semua itu. Akhirnya mendekati gerejanya, beliau menyampaikan sesuatu yang buat saya, waduh, kira minggu lalu Pak di depan gereja kan, jadi gereja jalan jublek, jalannya jublek, makanya lama ke sana karena jalannya nggak bisa banget, padahal nggak jauh, karena jalannya hancur, terpaksa kita lama. Jalan ke sungai. Minggu lalu di depan gereja kami ada yang makan buaya Pak, waduh, jadi gerejanya itu terbuka Pak, bukan berarti terbuka. Ada gedungnya, jendelanya bukaan semua, pintunya bukaan gitu ya. Jadi lagi ibadah itu pertama kucing masuk sampai mimbar kucingnya, nggak sama anjing, nggak sampai mimbar. Hari ini baju gitu ya. Iya, mungkin sangat berbayangan saya. Buayanya itu kayak di taman safari gitu ya, berkeliaran gitu ya. Setelah saya ibadah, saya harus pulang cepat-cepat karena harus bayar jam 10 di Jambi, di kotanya ya. Ini yang bikin saya terberkati. Saya selama di Jambi, rencananya saya akan memberkati dengan firman. Saya pulang mendapatkan berkat yang sangat luar biasa yang nggak saya dapatkan di Surabaya.
Waktu mau pulang ini ya, kan jemaat masih di dalam, kita pulang berdua, Bapak sama Saudara kita pulang, kok gak ada sepeda motor, kok gak ada mobil, berarti melaku kabeh, jalan kaki semua mereka itu, ya kan? Terus saya tanya, benar hujan ya? Mereka tetap jalan. Nah pertanyaan berikutnya, luar biasa ya, luar biasa. Rumah gereja sama rumah sebelahnya loh jauh sekali. Belum tentu sebelahnya ini Kristen loh. Sebelahnya belum tentu Kristen. Terus saya tanya, ini kan jauh-jauh bro, iya bro. Yang pemukiman yang terdekat masih jauh dari gerejanya ini. Artinya apa? Demi ibadah ke gereja ini, mereka tuh rela loh jalan 1 jam sampai 2 jam. Itu luar biasa sekali. Dan mereka di dalam gereja penuh suka cita bernyanyi, luar biasa ya. 1-2 jam itu kalau kita jalan biasa, ya kan? Itu kan udah dicopot baju, sentuh baju kondisi setengah berakhir ini. Bayangkan berapa jauhnya rumah mereka dari gereja. Bapak saudara kan sudah nyaman, naik sini naik sepeda motor, grab, naik mobil kayak gitu. Itu kadang masih aras-arasan gitu ya, gereja. Saya lihat di sana itu penuh loh gerejanya. Di desa yang sedikit penduduknya itu dan jarang-jarang rumah, gerejanya tetap penuh. Jalan kaki semuanya. Dengan penuh sukacita mereka melayani, mereka menikmati ibadah. Pulang pun dengan keadaan happy, gitu ya. Itu yang saya dapatkan waktu pelayanan di Jambi. Jadi saya harapkan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat JKIMCC harus tetap bersukacita. Amin. Seperti di dalam gereja di Jambi. Lanjut, guys. Seluruh kok Pak. Lanjut ya. Terus, untuk ngebut ini gitu ya. Nah, saya mendapatkan sesuatu yang menarik. Bagaimana kita tetap bersukacita? Next, ada 2 ayat yang sangat amat beda perbandingannya. Padahal ini dalam satu perikop, Bapak Saudara. Kalau daging itu disebut sebagai perbuatan. Ini dalam satu kata, satunya 19, satunya 20. Artinya ya situlah satu pokok bahasan gitu. Tapi kalau roh disebut buah. Kok nggak ditulis tetapi perbuatan roh? Iyalah kan gitu mestinya. Kalau satunya ganti perbandingannya kan harus sama. Satunya jomong perbuatan, satunya jomong buah. Karena kalau kedagingan kita itu bukan dari luar, dari kita sendiri. Semua hal-hal yang berbau kedagingan itu dari hatinya kita sendiri. Tetapi kalau Roh Kudus itu disebut buah. Kenapa kok disebut buah? Next lagi di dalam perkataan Yesus, perumpamaan Yesus mengenai pokok anggur yang benar, itu jelas-jelas dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang telah berbuah dipotong, yang tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang sudah berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah, gitu ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Amin. Kalau ia tidak tinggal tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Buah yang dimaksud di sini adalah buah roh. Artinya apa? Buah roh dalam Bapak Ibu Saudara tidak akan berbuah kalau Bapak Ibu Saudara tidak tinggal di dalam Yesus. Itu caranya supaya kita tetap berbuah setiap hari dan tetap bersukacita setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Pohon mangga itu pasti mengeluarkan buah mangga. Orang Kristen pasti mengeluarkan buah roh, menghasilkan buah roh di dalam diri. Tidak mungkin pohon mangga itu keluarnya pepaya, ketimun, Pak. Selama itu cok rujak jenenge ya. Pohon mangga. Jadi karena itu Bapak Saudara, saya ingin mengajak Bapak Saudara untuk tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin Bapak Saudara. Next lagi,
Jadi saya ingin ingatkan selalu melekat dan tinggal di dalam Yesus. Amin. Terus yang kedua, meskipun sudah melekat, sudah berbuah, tetap diproses loh sama Yesus. Saya pun sampai hari ini tetap diproses loh sama Yesus. Ketiban garpu itu piye tuh? Ya tuh. Proses itu iyare nggak gini nggak eling saya. Kalau sampai sekarang saya masih ingat tuh pertama kali kejatuhan ketajaman garpu gitu ya. Meskipun sudah berbuah tetap diproses supaya berbuah lebih banyak. Amin Bapak Saudara. Next. Jadi saya sarankan untuk tetap bersukacita sesuai firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan ya. 1, 2, 3. Tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap bersyukur. Amin Bapak Saudara. Sukacita ada satu kesaksian yang sangat amat luar biasa. Saya udah teman-teman main musik itu saya tuh punya pertama kali saya dan istri saya kan dari musik. Pertama kali saya dan istri saya ke gereja, kita ketemu sama pasang suami istri. Saya terutama melihat sosok Yesus melalui pasangan suami istri. Padahal di dalam gereja itu lumayan ada jabatan beliau. Tapi beliau begitu humble. Beliau begitu melayani, rendah hati. Kami sangat, terutama istri saya ya, jatuh hati. Oh ini tahu orang Kristen. Jadi istri saya melihat sesuatu yang berbeda dari agama sebelumnya. Beliau melihat, oh ini tak orang Kristen. Iya, inilah sosok Kristus yang betul. Pribadi Kristus bisa dilihat dari orang-orang ini, suatu pasangan ini. Tiba-tiba, suatu ketika, saya kan pelayanan di gereja saya sebagai asyar. Beliau juga pelayanan sebagai asyar. Jadi kami saling ketemu pas pelayanan. Suatu ketika saya ketemu sama beliau diem aja. Biasanya kami ketemu karena selama gak ketemu ya, saling nganggur, gak boleh suami istri, saling nganggur, semuanya kayak dulu. Suatu ketika kami ketemu, beliau diem aja. Firman Tuhan. Namanya Bu Iwan gitu. Bu Iwan ini. Saya gak berani tanya sama istrinya juga. Saya tanya dari teman-teman yang lain, yang mungkin istrinya sudah cerita. Ternyata Bu Iwan yang begitu luar biasa, melayani sepenuh hati, menyerahkan tubuh, jiwa, dan waktunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan Ko Iwan kena kanker otak, gitu ya. Jadi ingatannya menurun, caranya dia ngobrol atau kemampuan berbicaranya juga. Saya protes sama dia. Tuhan, Mbok yo sing lain, mencap orang gereja itu lah pakai kan. Mbok yo iku sing dikasih kanker gitu. Esok kanker mulut juga kayak kanker. Tapi Tuhan tetap kasih beliau ujian. Ujian apa sih maksudnya Tuhan kasih beliau ujian? Akhirnya saya baru ngerti. Usut punya usut, akhirnya beliau dioperasikan. Kebetulan gembala kami punya teman dekat, seorang profesor yang bagus dalam pengobatan tersebut ya, yang sehubungan sama tumor otak, bukan kanker sih, tumor otak gitu. Dan akhirnya puji Tuhan terakhir ini, karena saya nggak berani telepon, saya cuma WA, kalau nggak dibalas berarti lagi sibuk, lagi pusing urusan kedokterannya, urusan kesehatannya. Suatu ketika saya WA, dibalas sama istrinya, akhirnya terjadi percakapan melalui WA. Kesukaan saya kan nggak suka chatting, mereka ini jempol kesel karena tak telepon, saya lebih suka telepon. Tak telepon diangkat, dan yang ngangkat Pak Iwannya ini. Berarti sudah sembuh Pak Iwan ini. Puji Tuhan, beliau sudah mulai pulih, sudah mulai bisa berkomunikasi, bisa ngobrol yang sebelumnya tidak bisa ngobrol. Yang sangat memberkati saya itu kesaksiannya. Saya setiap kali ngomong ini selalu merinding, selalu sedih gitu ya, luar biasa. Di hari pertama beliau selesai dioperasi, profesornya ini ngetes kemampuan memorinya Pak Iwan itu. Ayo tunjukkan kalau kamu memorimu, ingatanmu, otakmu sudah bekerja dengan sempurna. Apa yang dilakukan Pak Iwan? Pak Iwan minta gitar. Diambil gitarnya, beliau mulai bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Luar biasa.
dari sana. Oh mungkin ini Tuhan ingin menunjukkan kepada saya atau semua teman-teman sekeliling Pak Iwan bahwa kalau benar-benar sosoknya Kristus ada di dalam orang tersebut, buah roh ada di dalam orang tersebut, orang tersebut tetap bersukacita di dalam keadaan apa. Dan itu yang disaksikan oleh Pak Iwan. Jadi ada satu lagu yang sering dinyanyikan Pak Iwan setiap kali beliau pelayanan firman di rumah saya kalau ada persoalan. Mari kita nyanyikan